Sementara itu, pemirsa, Fakultas Teknik Universitas Udayana menggelar yudisium yang diikuti 138 calon sarjana dari strata 1 maupun strata 2. Calon sarjana yang mendominasi yudisium kali ini berasal dari program studi teknik sipil yang berjumlah 49 orang. Yudisium diikuti 138 orang dari program studi strata 1 arsitektur, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, dan teknologi informasi, serta strata 2 dari jurusan teknik mesin dan teknik sipil. Menurut Dekan Fakultas Teknik UNUD, Ngakan Putu Suartana, meningkatkan kualitas lulusan mutu akademik merupakan prioritas fakultas. Meningkatkan SDM mulai dari dosen dan terus berbenah soal fasilitas laboratorium khususnya fakultas teknik. Penjaminan mutu terus digiatkan untuk terus mengevaluasi mutu pendidikan dan lulusan. Ngakan Putu Suartana berharap para lulusan tidak hanya mencari kerja, tetapi harus bisa sebagai pencipta lapangan kerja. Selain itu, para lulusan juga diharapkan bisa menjadi agen perubahan dengan terjun ke daerah-daerah, berinvestasi atau kerjasama usaha, maupun membantu meningkatkan SDM di daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk saat ini, lulusan UNUD telah diakui kualitasnya dengan banyaknya para lulusan yang telah bekerja di perusahaan besar, baik itu BUMN maupun perusahaan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan kami, tentu yang pertama kami perbaiki adalah SDM kita. Ya. Memang selama ini kita sudah memiliki sekitar ratusan doktor ya di bidangnya masing-masing di Fakultas Teknik Universitas Udayana dari 235 dosen kami. Nah, itu mereka lebih banyak juga alumni dari luar negeri. Ya, ini sebenarnya salah satu kekuatan yang kita miliki gitu ya. Nah, tentu ini harapkan nantinya bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang tentu lebih berkompetensi, bisa lebih bersaing di pasar kerja nantinya. Itu harapan kita. Ada program dari universitas untuk melakukan exchange profesor, ya, jadi pertukaran profesor, atau ada juga student exchange. Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan daripada anak didik kita. Cuma nanti juga kita harapkan tidak saja mereka sebagai pencari kerja, nantinya kita harapkan mereka sebagai job creator itu tadi, jadi sebagai pencipta lapangan pekerjaan, yang mana nanti tentu wirausaha ini adalah merupakan indikator suatu negara bisa dikatakan maju, ya paling tidak bisa 2%. Kalau kurang dari itu masih dikatakan belum maju. Kita masih kurang, kita masih 1,67%. Kalau sudah 2%, nah kita masih kalah dengan Singapura yang negara yang kecil begitu. Pada yudisium hari ini, lulusan yang meraih nilai IPK tertinggi diraih oleh Cokoda Agung Aswindia Baskara Putra dengan IPK 3,79. Dari jurusan S1 Teknik Sipil dan dari program Magister diraih oleh Francisco Sarmento dengan IPK sebesar 3,93 dari jurusan S2 Teknik Mesin. Selain itu juga diberikan penghargaan bagi para mahasiswa yang sudah membuat jurnal. Joka Andika, Bali TV.